warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus PT Telkom Tbk yang terjebak di antara angkutan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Firda Syafira dengan NPM 4320600064, kelas akuntansi 6B dengan mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Kronologi kasus PT Telkom Tbk. Pada tahun 2002, terjadi masalah di mana PT Telkom membuat mekanisme tender untuk mengaudit keuangannya. Pada saat itu, yang memenangkan tender adalah Kantor Akuntan Publik atau KAP Haryanto Sahari dan rekan, akan tetapi karena ada sesuatu hal KAP tersebut mundur dan digantikan oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP Dr. Andes Edi Pianto Simon. Dalam perjalanan pengauditan oleh KAP ini juga tak semulus perjalanannya karena ada berbagai masalah, sehingga Bapepam LK menjatuhkan sanksi terhadapnya untuk melakukan audit atas laporan konsolidasi keuangan dalam rangka pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasi tahun buku 2002. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk menunjuk KAP Edi Pianto dan rekan. Salah satu anak perusahaan yang laporan keuangannya dimasukkan adalah PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel yang pengauditannya dilakukan oleh KAP Haryanto Sahari dan rekan bahwa kaitannya KAP Haryanto Sahari melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Di mana dengan sengaja memberi interpretasi yang salah terhadap PT Telkom, PT Telkomsel dan United States Security and Exchange Commission mengenai ketentuan standar audit Amerika. Dengan demikian, menghalangi KAP Edi Pianto untuk melakukan audit dan meminta kejelasan sebagai first layer dalam pengauditan sebelumnya, sehingga auditor kedua tersebut mengalami kesulitan. Karena banyak hal-hal yang harus dikaji ulang, di mana KAP Edi Pianto dapat meneruskan hasil audit yang sebelumnya telah dilakukan oleh KAP Haryanto Sahari. Hal tersebut menyebabkan KAP Edi Pianto terhalangi untuk bersaing di lantai bursa. Karena audit Telkomsel mengacu pada standar audit Amerika, maka harus mengikuti aturan SEC. PT Telkomsel membuka bursa di New York Stock Exchange. Dengan demikian, aturan luar negeri tempat NUSA harus diikuti, yakni salah satunya yang harus dijalani adalah filing 20F, yaitu form laporan keuangan dan laporan manajemen dengan KAP yang terpercaya. Penolakan KAP Edi Pianto oleh Thornton International sebagai member firm agreement Kantor Akuntan Publik. Berdasarkan appointment letter tertanggal 6 Juni 2001, ditunjuk oleh PT Grant Thornton Indonesia sebagai member firm dan berdasarkan addendum Grant Thornton International Member Firm Agreement yang berlaku efektif sampai 10 Mei 2001 dan kantor audit publik Edi Pianto berkedudukan sebagai regional firm dari Grant Thornton International. Berdasarkan surat tanggal 4 Desember 2002 kepada Grant Thornton Indonesia, Grant Thornton International menyatakan KAP Edi Pianto dapat melakukan pekerjaan audit atas laporan keuangan PT Telkom tahun buku 2002 dalam rangka filing form 20F ke SEC, tanpa ada kewajiban bagi Grant Thornton International untuk terasosiasi dengan pekerjaan audit tersebut. Dengan demikian, independensi KAPEP tidak disusupi kepentingan dari afiliasinya secara langsung dan sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Sebagai KAP non-Amerika Serikat, KAP Edi Pianto dengan dukungan SEC Reviewer yang mereka kontrak akan memenuhi ketentuan yang berlaku di SEC, khususnya regulasi SX yang mengatur kualifikasi auditor asing non-US. Karena waktunya sangat terbatas,
KAPEP meminta hasil audit yang dahulu pernah dilakukan oleh KAP Haryanto Sahari, akan tetapi KAPHS meminta izin untuk melihat 20F seluruhnya terlebih dahulu. Permintaan tersebut ditolak oleh PT Telkom karena waktunya yang sangat krusial serta tidak ada sehubungannya antara PT Telkom dengan KAPHS. Juga untuk segera dilaporkan ke SEC. Oleh karena itu, KAPHS pun menolak untuk memberitahu akan hasil audit yang pernah dilakukannya. Serta KAPHS tidak memberi izin kepada KAP Edi Pianto untuk mengacu pada hasil audit sebelumnya. PT Telkom berpendapat tidak memerlukan izin dari KAPHS untuk melampirkan opininya. Berdasarkan surat SEC kepada PT Telkom tertanggal 29 April 2003, SEC menyatakan tidak dapat menerima Form 20F yang disampaikan oleh PT Telkom dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun buku 2002 belum mendapatkan quality control dari Grant Thornton LLP selaku US Affiliate KAP Edi Pianto. Kedua, terlapor tidak memberikan izin untuk dimasukkannya laporan audit terlapor atas laporan keuangan PT Telkomsel tahun buku 2002 dalam Form 20F PT Telkom. Ketiga, laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun buku 2002 yang dimasukkan dalam Form 20F. PT Telkom tidak disertai dengan laporan audit atas laporan keuangan anak perusahaan PT Telkom lainnya yang juga diacu oleh KAP Edi Pianto. Dengan adanya penolakan tersebut, Kantor Audit Publik Edi Pianto izin usahanya dibekukan oleh Bapepam LK dan tidak boleh berada di bursa selama waktu tertentu karena menjadikan saham PT Telkom anjlok. Pihak-pihak yang terlibat berikut ini merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus di atas dan dengan disertai oleh perannya masing-masing. Yang pertama, KAP Dr. Andes Hadi Sutanto dan rekan sebagai KAP yang dipercaya mengaudit PT Telkomsel. Yang kedua, KAP Edi Pianto sebagai KAP yang dipercaya melakukan audit konsolidasi atas PT Telkom. Yang ketiga, PT Telkom selaku perusahaan yang diaudit. Dampak berikut merupakan dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut, yaitu yang pertama, bagi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini merupakan para investor yang berinvestasi di perusahaan tersebut terpaksa mengalami kerugian seiring dengan anjloknya harga saham yang dimiliki oleh PT Telkom. Yang kedua, bagi pemerintah. Akibat kasus ini, negara mengalami kerugian yaitu jatuhnya indeks harga saham gabungan di Bursa Efek yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap penurunan keinginan investor baik di dalam negeri maupun luar negeri yang ingin berinvestasi di Indonesia, terkhususnya di PT Telkom. Yang ketiga, bagi perusahaan, akibat kasus ini terdampak pada diberhentikan sementaranya perdagangan saham PT Telkom yang tercatat di New York Stock Exchange. Kemudian harga saham PT Telkom di Bursa Efek Jakarta turun secara signifikan dari harga penutupan sehari sebelumnya. Analisis kasus PT Telkom Tbk menurut Good Corporate Governance. Perkembangan usaha dewasa ini telah sampai pada tahap persaingan global dengan dinamika perubahan yang demikian cepat. Dalam situasi kompetisi global seperti ini, Good Corporate Governance merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh dan berkelanjutan. Penerapan konsep GCG diharapkan dapat menjadi pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pihak yang berkepentingan. Pengaturan dan pengimplementasian Good Corporate Governance memerlukan komitmen dari seluruh jajaran organisasi dari penetapan kebijakan dasar tata tertib yang
harus dianut oleh top manajemen dan penerapan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang ada di dalamnya. Prinsip GCG yang dianut oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD dan beberapa lembaga lain menempatkan prinsip tanggung jawab atau responsibility sebagai pilar tegaknya GCG. Salah satu implementasi prinsip responsibility diterapkan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang disebut dengan Corporate Social Responsibility atau CSR. Corporate Social Responsibility merupakan klaim agar perusahaan tak hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham, tapi juga untuk kesejahteraan pihak pemangku kepentingan dalam praktik bisnis, yaitu para pekerja, komunitas lokal, pemerintah, LSM, konsumen, dan lingkungan. Global Compact Initiative 2002 menyebut pemahaman ini dengan 3P, Profit, People, and Planet, yaitu tujuan bisnis tidak hanya mencari laba atau profit, tetapi juga menyejahterakan orang atau people dan menjamin keberlanjutan hidup planet ini. Dalam perkembangannya, terdapat terobosan baru mengenai gagasan CSR yang terkenal dengan sebutan The Triple Bottom Line. Perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom line, yaitu tidak hanya pada aspek keuangan saja, melainkan juga pada sosial dan lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan. Pelaksanaan CSR telah menjadi strategi jangka panjang manajemen perusahaan dalam menciptakan nama baik perusahaan, namun pada kenyataannya tidak semua perusahaan mampu melaksanakan CSR. Karena CSR merupakan salah satu topik yang berkaitan dengan moral dan etika bisnis. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip GCG diharapkan dapat membantu mewujudkan praktek CSR karena implementasi dari tanggung jawab sosial perusahaan tidaklah terlepas dari penerapan GCG di dalam perusahaan tersebut, yang akan mendorong manajemen untuk mengelola perusahaan secara benar termasuk mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk menjelaskan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik GCG dalam perusahaan dan penerapannya pada praktik CSR. Yang kedua, untuk menjelaskan prinsip-prinsip dan dasar hukum CSR yang diterapkan dalam praktik. Yang ketiga, untuk menjelaskan program-program CSR yang dilaksanakan oleh PT Telkom. Kontribusi dalam penelitian ini sebagai kajian bagi perusahaan untuk mengetahui prinsip-prinsip GCG, sehingga bisa diimplementasikan ke dalam praktik terbaik CSR dalam perusahaan BUMN, sehingga ke depannya Telkom bisa menerapkan prinsip GCG lebih baik lagi. Sekian presentasi dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.